kok bisa sih tapi Dre sibuk banget. Terus lu udah pinter, udah cakep, OSIS jadi ketos lagi. Wah, kok bisa sih? Semuanya lu aja yang gebet. Orang yang gue tau tuh nggak pernah nyerah. Terus dia tuh juga orang yang apa ya? Kita tuh kayak dia tuh kata happy aja gitu, tapi dia kayak melewati banyak banget dan itu ngebuat mami gue tuh bisa ngasih banyak saran ke gue. Oke, next. Ini susah banget sih menurut aku. Pilih OSIS atau Blue Band? Hai Adri. Adri. Niko, Dari tadi ngapain sih? Kayaknya sibuk banget. ini loh nih, lagi ngerjain UPRO yang bio, kimia, sama BS itu. Oh, yang itu. I know. Tuh, nggak selesai dari tadi nyari dasar teori. Banyak banget. Iya, gue juga nggak selesai tuh. Tapi kok kayaknya lu sibuk banget ya? Ah, masa sih? Kayak bisa aja loh, Nik. Iya. Oh iya, kan yang kerja kelompok satu lagi kita sekelompok tuh. Kira-kira lu ada waktu kapan ya? Kita mau kerja kelompok nih. Oh, yang matu wajib. Senin depan sih, gue harus ada ketemu OSIS. Hari Selasa, gue jam 5 ada latihan band. Sama Rabunya, gue pergi. Aduh, gimana ya? Emangnya lu ada kesibukan apa aja sih? Ya, kalau saat ini sih 2 sih yang bener-bener gue tekunin ya sekarang ya. Pertama kan lagi ada OSIS nih kan. Apalagi minggu depan udah mau pemilu. Wah, ada yang harus disiapin juga. Terus sama band, karena nanti juga mau ada lomba lagi nih. Itu sih 2 itu yang lagi tekunin gitu saat ini. Keren banget sih, soalnya dengar-dengar yang band Blue Band ini sering menang ya? Aduh! Tahu dari mana tuh nih? Kata siapa tuh? Aku lihat di Instagram, kemarin ada apa aja nih? CC ya? Kanisius, benar. Terus yang sebelumnya lagi? Itu di SPH Sentul. SPH, dua-duanya juara 1 nih? Betul. Kok bisa sih, tapi Dre sibuk banget. Terus lu udah pinter, udah cakep, OSIS jadi ketos lagi. Wah, kok bisa sih? Semuanya lu aja yang gebet. Itu mah bisa aja lo ngomong nih. Bercanda. Nah, ini nih teman-teman, Audrey nih ya. Semuanya, serba perfect deh pokoknya. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dong sapa dulu nih teman-teman yang lagi nontonin kita. Halo semuanya, perkenalkan aku Audrey Michelle Andrea, aku ketua OSIS SMA Sekolah Dan Harapan dan Mogot, sekaligus juga nih vokalis dari Blue Band. Wah, keren banget kan ya guys. Tapi teman-teman di sini pasti bingung deh, gimana sih kayak lu kan aktif di OSIS, aktif di band juga. Gimana sih caranya ngebalance waktu lu supaya semuanya tuh bisa lancar gitu. Cara manage waktunya gimana sih? Oke, yang pasti sih jangan sampai kayak kedua aktivitas itu tuh waktunya barengan ya. Karena kan dua-duanya time consuming banget. Jadi bisa sih kayak kasih jadwal gitu loh. Misalkan kayak tadi hari Seninnya OSIS, Selasanya band, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kayak after school itu pokoknya langsung aja fokusin. Kalau OSIS berarti dari sekitar after school dari jam 4 sampai kira-kira tergantung. Tapi kira-kira sampai jam 6 itu full OSIS atau full band. Terus abis itu pulang-pulang ya makan dulu gitulah, istirahat biar nggak terlalu puyeng juga. Sampai kira-kira jam 7:30. Abis itu dari jam 7:30 sampai jam 9-nya baru tuh ngerjain tugas, belajar, apalagi kalau besoknya tuh ulangan. Jadi itu sih, itu dikejar semuanya. Terus jam 9 sampai jam 10 tuh ada doa keluarga dulu tuh. Wow. Jadi emang agak banyak ya, tapi ya gitu deh. Terus abis dari jam 10-nya sampai jam 11, kalau misalnya kayak ada tugas-tugas yang belum kelar gitu, tugas ya itu OSIS coba ya misalnya ya. Tugas OSIS gitu yang bisa dikerjain dari rumah, itu dikerjain, terus habis itu langsung deh tidur. Nah, kalau weekend Kalau weekend aku sih lebih suka untuk apa ya?
kayak lebih istirahat dulu aja deh. Soalnya kayak biasa tuh orang-orang sebutnya family time gitu. Betul. Soalnya kalau kayak weekdays itu kan jarang gitu ya kita bisa terus-terusan ngobrol gitu sama keluarga. Jadi kalau Sabtu itu lebih chill, pagi-paginya bangun, terus makan sarapan sampai kira-kira jam 9. Terus biasa jam 9 sampai jam 11 itu misalkan ngerjain tugas tuh kalau misalnya ada tugas kan. Karena kan suka ada yang kumpul ya weekend juga kan, ngerasa kan. Terus dari 11 sampai kayak jam 1 gitu suka waktunya makan atau pergi keluar. Nah, terus habis itu dari jam 1 sampai sore gitu ya, kadang juga bisa sampai malam gitu ya. Itu aku sama mamiku, sama papiku juga. Itu nonton drama Korea. Papi mami kamu juga nonton drama Korea? Oh my god. Sekarang lagi nonton drama apa tuh? Drama yang Namsun itu loh, Nick. Namsun. Tahu nggak? Sparkling Watermelon. Bukan, ini namanya Namsun. Yang dari Mongol. Ada teman yang tahu komen di bawah dong. Aku nggak tahu loh itu apa. Nanti pulang aku padahal harus nonton lah itu. Bagus banget ya. Bagus banget. Keren banget plotnya. Wah, kita keasikan ngobrol jadi lupa nugas loh. Dari tadi mau nugas loh. Ya ampun. Aduh, sorry ya jadi diganggu nih. nih. Kita nugas bareng. Oke. Gue mau kerjain PR Mat nih. Mat yang look 1-8 itu ya? Iya, banyak banget. Itu susah sih emang, cuma ya tapi untung rumus-rumusnya masih gampang sih, Nick, jadi harusnya masih bisa kerjain. Yang bener. Waktu aja cuma butuh sih? waktu aja sih itu. BTW Dre, lu nanti abis US ada plan apa nih? Soalnya kalau gue sendiri ya, gue nanti mau coba belajar bahasa Mandarin. Soalnya kan sekarang lagi gue pause dulu. Terus nanti mau jadi kakak sekolah minggu. Banyak deh pokoknya. Soalnya kan nanti kita bakal banyak waktu nih. Kalau lu plan kedepannya ada apa nih abis US? Kalau abis US sih, gue niatnya pengen lanjutin band lagi sih. Soalnya kayak emang dari kita itu kan nanti kan selama 2 bulan ke depan ini kan lagi susah ya. Soalnya kan harus siap-siap buat UPRO, buat US. Jadi sih kemarin kita sepakatnya abis US kita mau ikut lomba-lomba lagi nih. Soalnya kan lumayan gitu ya, keren banget. Lagi luangnya juga. Terus kita kan suka nyanyi-nyanyi, kita suka ngeband. Jadi ya kita mau lanjutin lagi sih. Tapi buat dari gue sendiri, gue juga pengen siap-siap buat kuliah ya. Gue pengen coba-coba apply gitu sih. Apalagi kuliah yang kayak di PTN. Itu kan mulai tahun depan kan, kira-kira habis US kan. Iya. Jadi di situ sih ya mau siapin gitu supaya ya semoga amin banget diterima. Wow, dream big guys, kayak Audrey. Tapi apa sih yang bikin lu kayak berani gitu untuk bermimpi untuk kuliah di PTN buat amin menang lomba lagi ya? Amin. Apa sih yang kayak mungkin tokoh kali ya, tokoh yang menginspirasi lu gitu? Oke. Kalau ngomongin soal tokoh, sebenarnya ini jawabannya mungkin simple atau basic, tapi gue sih keinget sama emak gue gitu ya, mami gue. Aduh, ngomongnya banyak ya. Soalnya kalau mami gue sendiri itu, kayak gue belajar banyak banget dari dia. Dia kayak selalu orang yang gue tau tuh nggak pernah nyerah. Terus dia tuh juga orang yang kita tuh kayak dia tuh karena happy aja gitu, tapi dia kayak melewati banyak banget dan itu ngebuat mami gue tuh bisa ngasih banyak saran ke gue. Kayak misalkan gue harus ngapain ke depannya, gue harus prepare apa. Jadi itu dia bisa kasih tahu ke gue dulu dan ya semua saran dia tuh emang bener gitu. Pokoknya kayak yang dia ngomong itu beneran sesuai fakta dan pas ya gue lakuin tuh beneran nginspirasi gue untuk terus maju dan berkembang dan gitu-gitu sih. Apalagi emak gue juga kayak seorang pemimpin gitu sih, makanya jadi belajar banyak apalagi soal leading gitu. Tuh nggak sih dari tadi Audrey ceritain maminya, aku malah kayak ngelihat Audrey gitu, jadi kayak artinya beneran menjadi tokoh inspiratif gitu, bukan cuman jadi contoh, tapi kayak emang udah diaplikasikan gitu. Keren banget. Terus mungkin dari mami mungkinnya atau mungkin dari Alkitab atau mana, lu ada kayak quotes gitu nggak yang menjadi kayak misalnya lu lagi capek, lagi putus asa gitu, apa sih yang jadi penguatan gitu? Kalau dari mami sih dia paling demen ngomongnya tuh kayak do your best gitu lah. Kayak dalam segala hal ya lakuin aja gitu yang terbaik gitu. Jangan sampai kita malah kayak ya lemas-lemas gitu-gitu malah ngebuang-buang waktu kita. Ya pokoknya do your best aja deh.
Tapi kalau dari gue sendiri, gue suka banget sama satu ayat ini gitu ya, ini jadi penguatan, yaitu, nah ini nih, 1 Korintus 10 ayat 13. Isinya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, hebat banget sih ayatnya. Applicable banget ya. Iya, soalnya kayak apa ya, kadang kita ngerasa susah, tapi pokoknya kayak kita tuh bakal terus diingetin sampai kapanpun, ya hal-hal susah yang kita alami itu pasti tuh nggak bakal melebihi kekuatan kita. Pokoknya Tuhan tuh bakal selalu ngejaga kita, dan melewati segala kesulitan itu tuh pasti selalu ada Tuhan lah yang menyertai. Kayak gitu sih. Nah, keren banget sih. Pantesan sampai sekarang walaupun mungkin sibuk banget, kadang pasti overwhelm kali ya, Audrey. Nggak salah. Ayat ini nih yang nguatin gitu ya. Bener banget. Siap. Audrey, bantuin dong. Nih. Ini gimana sih? Yang ini? Oh, jadi kayak harus pakai kalkulator deh, yang ini. Makanya emang agak susah. Oke, siap. BTW, ini LDK yang tahun lalu ya? Bener. Bener banget. Iya, ada teman-teman aku. Ada lu. Iya, bener. Iya, itu pas lagi malam-malam lagi makan. Day one banget sih. Nih, gue tebak Nata. Bener. Itu kan tulisannya. Iya, itu Nata. Oh iya. Nih, ini ada gue lagi. Zaman masih masker ya? Masih masker, emang baru abis pandemi banget ini. Tapi nggak kerasa loh, udah mau 1 tahun. Wah, iya. Bentar lagi Audrey udah pensiun ya? Udah pensiun, Mungkin Audrey ada pesan apa gitu nggak buat teman-teman yang pengurus masih OSIS lanjut gitu lanjut gitu? Ya buat teman-teman yang masih lanjut, aku sih pesannya supaya teman-teman tetap masih semangat gitu ya ikut OSIS ini. Jangan cuma karena minta ikut dari teman gitu atau gimana, tapi biarlah itu teman-teman emang pengen sendiri untuk ikut OSISnya. Untuk teman-teman yang bakal jadi BPH selanjutnya, semoga nih teman-teman bisa terus kerjain lah setiap program-programnya. Semua hal yang udah kalian siapin itu kalian harus bener-bener lakuin, dan jangan pernah patah semangat sih dalam prosesnya. Meskipun susah atau gimana, tapi semoga teman-teman nggak pernah menyerah. Karena kan itu juga selain buat kebaikan pengurus OSIS, itu kan juga buat kebaikan kita semua. Apalagi kita nih yang akhirnya bisa ngerasain setiap program OSIS. Ya nggak? Yes. Apalagi abis ini lulus SMA. Iya, makanya udah terakhir banget. Pengen ngalamin yang seru-seru gitu lah dari pengurus yang berikutnya ini. Semangat terus guys. Semangat. BTW, gimana kalau misalnya kita main games? Games? Apa tuh? Bukan tebak. Jawab cepat. Gimana ceritanya? Sini, aku udah ada prepare beberapa pertanyaan nih. Jadi aku bakal kasih 2 pilihan. Nanti Audrey cepet-cepetan jawab. Oke? Siap? Oke. Boleh dicoba, boleh. Kita langsung mulai ya guys. Nomor 1, kerja sendiri atau teamwork? Teamwork. Kenapa tuh? Soalnya kalau misalnya kita teamwork kan bisa kerjanya bareng-bareng kan. Jadi kayak less beban, tapi hasilnya bisa lebih maksimal daripada kerja sendiri. Bener gak teman-teman? Better together guys. Oke, lanjut. Nomor 2. Mau kuliah aja atau kuliah sambil kerja? Wah, menarik nih. 3, 2, 1. Kuliah plus kerja. Kenapa tuh? Kalau di Indo masih bisa kan ya kuliah sambil kerja? Kenapa tuh alasannya? Soalnya biar dapat pengalaman gitu sih. Jadi kayak biar ngisi waktu-waktu luang gitulah pas lagi kuliah gitu sih mikir. Jadi kepikirannya apa nih? Misalnya jadi barista atau apa tuh? Barista sounds fun, tapi karena aku mau ngambil jurusan HI, kayak aku pengen coba mungkin kayak kerja-kerja di NGO gitu. Jadi kayak organisasi-organisasi yang non-governmental organization gitu. Keren banget guys, jadi relawan, sukarelawan gitu ya? Ya bisa dihitung kayak gitu lah. Asik. Oke, nomor 3. Nih, menarik banget nih. Apa nih? Jangan bikin takut dong. Aduh. Pilih sahabat atau pacar? 3, 2, sahabat. Kenapa tuh? Pastilah sahabat. Kenapa? Soalnya kan yang sama kita dari awal gitu, apalagi yang sama gua dari awal kan ya sahabat dong. Ini buat sahabat-sahabatnya Audrey pasti terharu banget nonton ini.
Terharu gak nih? Terharu gak nih? Terharu dong. Apalagi sama Cici sibuk satu ini. Oke, next. Ini susah banget sih menurut aku. Pilih OSIS atau Blue Band? 3, 2, Berat ya? berat. Berat ya? Kita kasih waktu perpanjangan waktu. 3 detik. 3 detik lagi. 3, 2, 1. OSIS. Kenapa? Soalnya yang kalau misalnya nge-describe aku di sekolah gitu ya, kayak aku OSIS banget lah dari awal kelas 7 sampai sekarang udah kelas 12 jadi udah mau selesai. Jadi kayak dulu sebenarnya seimbang sih, dulu juga dari kelas 7, cuma kayak OSIS tuh kan lebih banyak susahnya kan, lebih banyak nguang waktunya di situ karena time consuming banget. Jadi ya aku ngerasa aku grew up semuanya itu OSIS sih. Betul. Kayak OSIS. Setuju. Oke, next. Kamu lebih pilih jadi ada di dalam sebuah organisasi atau seorang penyanyi? Kok susah banget sih? Organisasi atau penyanyi? Mirip-mirip sih sama OSIS sama Blue Band ya. Bingung lah Abi. 3, 2. Bentar. Penyanyi gimana dulu nih? Penyanyi sendiri Penyanyi. atau sama band juga? Makanya harus sama band nih ya, Sama baru band. bisa. Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Kan kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Kenapa Kan kita enggak? coba bikin balance gitu ya. Oke, next question nih guys. Pilih TikTok atau Instagram? 3, 2, 1. Instagram. Kenapa? Kalau Instagram tuh apa ya, all in one lebih tepatnya sih. Soalnya kan kita bisa post foto, terus ngechat sama kayak ngeliat apa ya, video-video TikTok kan sekarang juga ada di Instagram kan. Bener. Jadi ya all in one aja sih. Iya, kayak lebih apa ya? Lebih dekat dengan real life-nya kita gitu ya. Bener. I see. Next question ini pasti para secret admirer-nya Audrey pada penasaran sama jawaban Audrey. Panik ya. Apa nih? Disimak baik-baik ya guys. Pilih bad boy atau good boy? Apaan? Hah. 3, 2, 1. 2 detik. Oke, 2, 1. Good boy. Masa sih? Perasaan yang kenapa dekatnya good gitu? boy semua tapi nggak ada yang diterima. Panik. Soalnya kan ngeliat juga dari sikapnya kan. Yang Kayak kalau bener. misalnya apa ya? Kalau good boy kan kayak apa ya, lebih baik iya, gitu iya, loh. iya. Tapi yang apa ya, kalau bisa ada di tengah-tengah tuh di tengah-tengah gitu. Karena kita harus balance ya teman-teman. Kalau- Balance itu lebih baik. Misalnya nih, bad boy tapi punya hati selembut kapas. 3, Pertanyaan menjebak ya. Oke, I think. Oke. Boleh, Tuh, teman-teman boleh. catat ya guys. Lanjut, pilih FOMO atau JOMO? Apa tuh Jomo? Joy of missing out. Jadi kalau misalnya yang lain pada pergi, lu malah seneng justru. Oke. 3, 2, 1. FOMO. Kenapa tuh? Soalnya kalau misalnya kayak cuek-cuek gitu bukannya jadi lebih nggak enak gitu ya? Kayak apa ya? Justru bukannya kayak kalau menurut gue gitu ya, kayak lebih enak kita tahu yang up to date gitu supaya Iya. kita juga jadi lebih maju gitu juga sih Nggak left out ya? Nggak left out. Karena yang baru-baru juga seru-seru kok gitu, nggak harus kita cuek-cuek aja. Betul Yang banget. bener. Oke, kita sekarang ada di pertanyaan paling terakhir. Mending seminggu nggak pegang HP atau seminggu nggak keramas? 3, 2, 1. Seminggu nggak keramas. Kenapa? Kalau nggak keramas itu bisa ditahan. Ya, walaupun agak nggak enak Nggak gitu enak ya. banget sih, jujur. Tapi kalau misalnya HP kan penting ya. Maksudnya kayak Iya, kalau iya. misalnya mau dapat informasi gitu, atau kan kalau misalnya kita pergi-pergi gitu, kan nggak bisa Ribet dijemput gimana, banget. itu ribet. Jadi ya kalau keramas kan bisa ditahan. Kalau HP itu kan kayak udah setiap hari kita butuh nggak sih? Iya. Tapi kita pernah loh guys, minggu nggak pegang HP pas live in. Terus balik-balik ke rumah pegang HP tuh kayak, kok HP baru ya? Iya, Rasanya bener aneh banget. Rasanya aneh. Soalnya wah, seminggu tuh Seminggu berasa banget ya. banget. Once in a lifetime aja guys, nggak usah diulang lagi.
Oke deh, Sama kayak ini nih, Mas kemarin Apa tuh? LBK tuh juga gitu tau, kita kan nggak boleh megang HP. Terus ini tuh, Iya, 3 hari ya. ini kalau misalnya tadi itu seminggu nggak bisa keramas, ini tuh susah keramas. Kenapa? Soalnya tuh airnya kecil banget, airnya kecil banget, airnya iya, nggak iya. keluar. Jadinya tuh kita keramasnya tuh kayak gini-gini nih. Oh itu mandi? Itu kayak apa? Mau makan mahoni kan? Oh. Terus gini-gini lah dia tuh. Karena nggak mandi kali. enggak. Oh my God. Ada Audrey disuapin. Iya tuh, sengaja banget. Itu juga Ya ada. ampun. Seru banget. eh